Oke ya, jadi hari ini kamu merupakan tatap muka KBM yang terakhir. Jadi KBM olahraga itu terakhirnya diakhiri dengan ujian praktek. Jadi yang jelas saya Pak Anam ini ya kepada kamu kalau seorang guru itu yang penting adalah memberikan motivasi, memberikan inspirasi, memberikan informasi berupa ilmu pengetahuan dan memberikan edukasi pendidikan pada kalian. Ya. Yang jelas harapan saya dan Pak Anam, kamu adalah anak saya, anak didik saya, anak bangsa. Yang selalu saya harapkan, kamu adalah harapan saya, harapan orang tua. Oleh karena itu, Pak Guru, Pak Anam, dan semua guru di sini itu kalau mendidik, mengajar itu dicurahkan segalanya, ilmunya, pengalamannya dicurahkan kepada kamu. Harapannya kamu kalau bisa melebihi kita ini, melebihi kita. Jadi Indonesia itu makin lama makin baik. Keluarga juga begitu, makin lama makin baik. Karena apa? Kamu sudah mengenyang pendidikan. Bapak saya itu sudah tidak mengenyang pendidikan. Bapaknya saya memang buta huruf. Bapaknya Pak Anam juga pendidikannya saya kira nggak tinggi. Tapi pendidikan yang paling rendah mungkin bapak saya. Karena tidak bisa membaca menulis, sehingga saya ini tidak terdeteksi apa. Lahir saya itu dulu tidak diketahui. Kapan saya lahirnya? Saya tidak diketahui. Sehingga baru ketemu tahun 2017. Sehingga tanggal kelahiran saya itu salah, ngawur. Terus pokoknya ngawur. Ditakoni tanggal 67 bulannya ini ngawur. Yang penting pokoknya ada keterangan. Ya ini yang jelas sekarang anak saya sudah diketahui lahirnya ini. Jadi karena saya juga disekolahkan sehingga saya juga paling tidak sedikit ada tertib untuk administrasi. Dan pada saat ini yang penting anak-anak, saya dan Pak Anam dan guru semua, mungkin Bu Emma atau guru yang lain, saya katakan mencurahkan segalanya kepada kamu selama berdinas, karena Pak Guru ini pemerintah menggaji mahal dengan harapan mencerdaskan anak bangsa, membekali kalian untuk menggapai masa depannya dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Dan harapannya yaitu tadi, kamu lebih baik nasibnya daripada sekarang. Karena tantanganmu dengan tantangan saya beda, ya, tantangan orang tua saya beda. Jadi setiap zaman itu tantangannya beda-beda. Jadi kamu dipersiapkan untuk zamannya. Saya aja udah ketinggalan. Saya ini kalau udah urusannya IT, wes nggak nyaut saya. Tapi kamu lebih jauh lebih nyaut daripada saya. Ya. Karena zamanmu beda. Zamanmu ini zaman wis pokoknya serba cepat. Kamu kalau nggak cepat ketinggalan. Oke. Jadi selama kamu 3 tahun, kalau Pak Anam kayaknya sejarahnya ini ngajar kamu mungkin 2 tahun ya malah ya. 1 tahun. Yang kelas 10 kamu siapa? Bu Emma. Ada Pak Anam, ada Bu Emma ya. Ya. Pak Anam kelas 12. Saya kelas 12. Jadi selama mengajar, ini yang jelas sebenarnya niat saya itu tulus. Saya curahkan sepenuhnya. Pak Anam juga begitu. Namun dalam pelaksanaan KBM itu kadang-kadang selama kamu di sekolah, mungkin ada sesuatu yang saya mendidik kamu itu dengan niat yang baik, tapi mungkin kadang-kadang kurang berkenan di hati kamu. Yang jelas, saya dengan guru yang lain paling beda. Saya ini orang lapangan murni mulai kecil. Cilik angon wedhus, angon kebu, angon sapi, saiki angon iya toh. Semua itu pernah mengembala loh. Juga pernah mengembala. Seorang pemimpin itu rata-rata biasanya belajar itu dari mengembala. Saya pernah mengembala semua hewan yang berkaki 4, mulai dari yang kecil kambing, sapi, kerbau,
Kalau metong kan di kandang. Jadi kalau yang itu kita harus ke sawah, ke hutan. Sekarang saya di lapangan mengembala kamu. Artinya apa? Ngomong kamu. Selama saya ngomong kamu, yang jelas yaitu tadi yang bisa katakan, saya mungkin ada yang kurang berkenan, saya kasar dan sebagainya. Saya kasar, saya marah. Aku marah itu hanya menghadap kamu. Ketika saya berpaling sehingga kamu sebenarnya kamu salah. Ketika saya berbalik, salahmu sudah sama. Kamu udah nggak ada dosa. Sudah saya maafkan sejak saat itu. Saya ingat motong rambutnya kamu. Apa itu? Saya ingat. Tak potong, langsung mulai. Langsung tak potong. Sampai tak potong, sampai tak bilang, sampai tak takoni omah mundi. Tiba anak putune Mbah Mundi. Jadi kadang-kadang, loh saya nih, maaf ya, aku nggak tahu kalau itu tetangga saya. Ini Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, hanya dibilang anaknya SMA negeri, katanya Kang Sul itu Pak Samsul. Iya tak? Iya. Muridmu, saya diare. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah tahu nggak budal kalian gunaku. Terus budalnya numpak apa? Numpak peda motor. Peda motor. Anu, diparani koncone. Pacare ta? Gunaku kae. Iya, diterno pae malah. Lek kowe wis tak omong lek, terus gak TK. Sing diterno ki arek TK. Terus mari ngono ana maneh diterno kan. Jadi Pak Bon kowe. Manten. Manten nek gak ono jenenge manten ketangkep. Terus yang terakhir, wis dipocong, kudu diterno. Pocong juga dhewe. Jadi kalau ada anak yang diterno itu saya sebenarnya prihatin anak-anak melihat kamu opone sing ngeteno bapake gak eleman, anake gak eleman. Iki didik cara opo iki? Iya bener. Saya itu kalau akhirnya aku rasa-rasa ndelok kowe. Saya kalau udah melihat itu bertentangan dengan nurani saya. Wis pake gak eleman yo gak direkno. Opone kowe. Opone goncengan telu. Kadang goncengan papat barang. 5 akrobat. Ya. Jadi maaf ya, adabmu sekarang ini sebenarnya sudah jauh menyimpang. Tata kramamu di jalan udah menyimpang. Maaf ya, saya kesini kalau ndak membawa helm, saya itu malu sama kamu. Apalagi jam sekolah. Ini tempat pendidikan, tempat edukasi. Sehingga saya kadang-kadang prihatin terus aja melihat adabmu yang seperti ini. Ya, adabmu yang seperti ini. Jadi sehingga saya kadang-kadang harus bersikap spontanitas. Rambutnya panjang langsung. Sini. Saya tuh biasa, kalau dulu biasanya membawa gunting saya. Tapi sekarang ini saya kurangi. Soalnya maaf ya, orang mengajar dengan tensi tinggi itu harus punya kesehatan yang cukup. Aku nek kesehatannya nggak bagus, saya bisa stroke mendadak. Tapi alhamdulillah, aku masih marah-marah. Tensi saya itu nggak sampai over. Kenapa? Saya terjaga, badan saya terjaga, sehingga tensi selalu normal, berat badan normal, kandungan kadar gula semuanya normal. Sehingga ketika aku masih muring-muring, nggak ada masalah. Nek kalau aku misalnya tensi tinggi, aku marahin kamu, geblak saya. Geblak. Jangan dikira orang marah itu nggak bahaya. Ini orangnya nggak sehat, geblak betul. Apalagi umurnya 50 ke atas, saya udah tinggal 3 tahun, dia umur 57. Mungkin enggak onderdilnya sit, wah modal ngadepi kowe. Tenang. Jangan dikira. Pak Buang kok gelem teman loh. Ini karena sebuah kepedulian. Dan ini butuh kesehatan yang prima. Nah enggak, karena urusan ngadepi kowe. Tenang. Yo untungnya saya jaga. Berat badan saya jaga, tensi saya jaga, makan saya jaga, olahraga saya jaga. Artinya selalu dalam keadaan normal.
ya. Karena dalam pelaksanaan KBM itu yang jelas yaitu ketika ada sesuatu yang kurang berkenan, kalau kamu sudah saya maafkan, kamu tidak ada dosa di depan saya, dan kamu selalu saya doakan dalam setiap waktu, setiap saya sholat, anak cucu saya dan anak didik saya doakan kamu menjadi anak yang soleh dan soleh, dan bangsa serta agama, dan kamu kalau bisa berbakti kepada kedua orang tua. Masa depannya bagus semua. Tapi masih ada ganjalan di saya. Saya mohon kepada kalian untuk merelakan, memaafkan saya lahir batin. Siap. Ya. Jadi jangan sampai nanti misalnya saya mau ke surga, Mbok Gandoli Pak Buang punya salah dengan saya dan tidak maafkan. Saya malah berharap kamu ikut mendorong saya ke surga. Pak Buang, Pak Buang kamu tak masukkan neraka sama kamu. Jangan, itu Pak Guru saya. Dulu yang menasihati saya. Suka Pak Buang dimasukkan ke surga saja. Harapannya seperti itu. Ikhlas ya, ya, saya kira itu aja. Berikutnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek nggak? Boleh cerita dikit? Jadi tahun 92 ujiannya praktek Pak Anam kelas 3 begini, larinya dari Pasar Karangduren itu sampai Rumah Sakit Balung. Oh, amazing. Ada sih dulu ya? Ya itu dilepas dari Pasar Karangduren. Lewat Balung Betul? Iya, lewat Balung Betul itu, terus kemudian kiri, Amalan, terus Baitul Arqam, kiri lagi sampai rumah sakit. Sekolah saya di belakangnya Rumah Sakit Balung. Terus setelah itu masih ada lari bolak-balik, kemudian pull up, ya push up, ya seperti itulah tesnya TNI Polri tahun 92. Luar biasa ya. Ya beda zaman lah. Jadi meskipun mungkin eranya Pak Buang juga kalau ujian praktek begini ya persiapannya luar biasa ya. Jadi EPTA dulu, ya EPTA ya Pak Buang ya. EPTA praktek. Evaluasi belajar tahap akhir. EPTA. Ada EPTA praktek, ada EPTA yang zaman dulu istilahnya EPTA, luar biasa kan. Lari itu jalan aja sudah lumayan, apalagi lari ya. Itu. Harus sekalian, Pak Anam tidak banyak menyampaikan. Tentunya pada proses pembelajaran Anda sudah mendapatkan banyak sekali kepada semua guru. Adalah kita sebagai guru olahraga, tentunya dengan cara guru olahraga untuk menggembleng Anda semuanya. Ya, karena di lapangan beda dengan di kelas. Ya, tensinya juga beda. Ya, terus polanya Anda juga beda. Karena kalau udah di lapangan itu sifat aslimu itu, mental kamu yang asli itu keluar semuanya. Anak yang penakut ya menjadi penakut, yang anak sudah mulai berani ya kelihatan beraninya. Anak yang kecerdasannya dan kreativitasnya lebih juga keluar. Ya, anak yang punya ekspresi penampilan apapun itu sudah mulai keluar, mengiringi zamannya. Pada saat itu pula, guru kadang-kadang tidak cocok harus sekalian. Ya, kamu merasa tepat, tapi nanti ketepatan kamu itu akan berimbas pada yang lainnya. Contoh ya, trennya Ronaldo pakai jalan itu ya. Terus kemudian melihat di televisi ya, model punk rock yang ditebel gini tipis gitu ya. Itu tepat menurut dia, tapi gak tepat menurut teman-temannya. Ya, karena ini sekolah ya bersifat mendidik yang baik. Kalau itu kelihatan aneh gitu ya, itu enggak. Kalau orang di luar mungkin Anda bekerja di tempat-tempat yang harus mendukung performance seperti ya boleh lah, rambutnya disemir merah dan sebagainya. Tapi di sini pendidikan nggak cocok untuk itu. Hal seperti itu kadang-kadang spontanitas seorang guru pasti akan meluruskan untuk sekalian. Baik dari penampilan, ucapan, ya, terus kemudian sikap Anda yang seperti itu semua akan diluruskan dan ikhlas ya Pak Bang. Dengan caranya, ya. Kalau sudah kamu kelihatannya sering sekali, pasti guru itu akan
menaikkan stadiumnya. Kalau yang pertama, hele rambutnya benar no. Besok ketemu lagi, apa lo guru itu nak? Hari ini pancet aja dikandani. Iya, kamu udah tak bilangin rambutnya. Besok pancet lah, yo dijambak wi mau. Iya. Jadi pendekatan itu ada stepnya, ada tahap-tahapnya gitu ya. Dan guru tidak semena-mena akan memperlakukan kamu seenaknya sendiri juga tidak. Tapi semuanya ikhlas demi kebaikan Anda sendiri. Anak-anak sekalian, Pak namanya titip aja ya. Ini diambil dari hadisnya Rasulullah ya. Man arada dunya bahwa bi ilmi. Wa man aradal akhirah bahwa bi ilmi. Wa man aradahuma bahwa bi ilmi. Jadi siapapun yang menghadapi, yang menginginkan kesuksesan di dunia, bahwa bi ilmi, maka dengan itu. Mengharapkan akhirat sama, akhirat juga sama, bahwa bi ilmi. Mengharapkan dua-duanya, paman aradahuma bahwa bi ilmi. Kalau mengharapkan dua-duanya juga dengan ilmi. Oleh karena itu sekalian, kamu sudah dapat ilmu dari SMA Negeri Ambon ini, lanjutkan terus mencari ilmu dengan cara yang kamu kehendaki di perguruan tinggi atau dimanapun organisasi-organisasi atau belajar dengan sendirinya, silahkan. Kamu terus mencari ilmu setinggi-tingginya, karena yang akan mengubah nasibmu, yang bisa mengubah nasibmu hanya ilmu itu tadi, bukan yang lain ya. Semakin tinggi, semakin banyak ilmu yang kamu dapatkan, kamu akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan sebagainya. Yang kedua, kamu jangan pernah mengabaikan informasi. Ini yang melekat di negara kita. Ya, contoh yang paling kecil aja. Kalau udah dibilang urusan administrasi, maka H-1 berjubel di sana. Padahal informasi itu 1 bulan sebelumnya sudah disampaikan. Tapi mereka rata-rata kalau sudah kepepet baru menjalankannya. Ingat ini sekalian. Ya, besok ini sudah zamannya IT. Kesuksesan Anda terletak pada kamu pandai-pandai mencari informasi. Karena orang yang mengabaikan informasi, dia akan kehilangan kesempatan. TPTP? Ya Pak Anam, siapapun yang mengabaikan informasi, maka akan kehilangan kesempatan. Yang terakhir, yang paling penting anak sekalian, 2 hal ini. Karena 2 ini yang betul-betul akan menentukan kesuksesan Anda juga. Yaitu berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Yang paling utama adalah ibu, ya. Jadi kamu bagaimana caranya, apapun yang kamu lakukan, bahkan mengorbankan martabat kamu, mengorbankan martabat kamu demi membahagiakan kedua orang tua kamu, laksanakan. Tutuplah mata Anda, tutuplah telinga Anda, senyampang untuk membahagiakan dan menenteramkan orang tua kamu, kedua orang tua kamu, apalagi ibu, laksanakan juga. Dimanapun posisinya, jangan kau berlaku sebaliknya. Ini satu ini dijaga betul ini. Ya. Yang kedua, dengan guru kamu, mulai guru TK, guru ngaji, guru les, guru siapapun, ya. Mulai dari tingkat dasar sampai SLTA, bahkan di perguruan tinggi, kamu harus tawadhu, harus berbuat baik. Karena 2 hal inilah sebetulnya harus sekalian, walaupun tidak kasat mata mengangkat tangannya berdoa, hanya rasa bangga di dalam hatinya, ya, itulah sudah merupakan doa kesuksesan kamu semuanya. 2 hal ini dijaga. Ya, ini pesannya Pak Anam. Tolong Anda besok di masyarakat setelah lulus akan menjadi pionir masyarakat. Jadikan hidup Anda bermanfaat bagi orang lain. Semoga sama dengan Pak Buang, kita selalu berdoa Anda sukses semuanya. Amin. Sebelumnya mohon maaf, dan mungkin perilaku saya, mungkin sikap saya selama kelas 10 sampai kelas 12 ada yang menyinggung perasaan Anda. Sekarang ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi Pak Anam sudah menyampaikan pesan-pesan dan pesannya, ya saya suka. Sekarang saya beri kesempatan kalian, ya. Jadi mungkin ada ganjalan atau mungkin ada kesan pada waktu saya atau Pak Anam selama 3 tahun di sini. Silakan. Ya.
Ya gerak. Terus. Ada lagi. Yang lain. Dio. Aku terbuka orang. Nggak apa-apa. No. Nggak usah takut, nggak usah malu. Sama. Oh, Pak. Ya sini. Yang putih. IPA 7 sudah diwakili itu, Kak. Yang putih mungkin, yang putih. Ayo, kamu apa? Siapa ya? Ayo. Sini. Nanda. Ayo cepetan. Siap dah. Ayo jangan. Ayo, coba. Silakan. Maju lah, biar kelihatan lah. Maju. Kamu di shooting itu. Ayolah. Ya. Pertama saya terima kasih pada Pak Buan dan Pak Anam sudah menyampaikan materi kita dengan baik meskipun anak-anak agak bantu dibilangin, tapi Pak Anam dan Pak Buan masih bisa menyampaikan dengan baik. Dan untuk kedepannya anak pasti akan membutuhkan bahwa bisa sukses kedepannya. Dan untuk Pak Anam dan Pak Buan kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Ya Pak, banyak kolaborasi dan Pengalaman apa yang tidak menyenangkan? Gak ada pengalaman yang nggak menyenangkan Pak, semuanya menyenangkan semua. Tidak mengungkapkan yang menyakitkan pada Pak. Soalnya nggak ada yang menyakitkan Pak. Pantun Pak ya? Kenapa? Pantun. Ya. Kok cakep. Beli gelang sama beli tanaman. Terima kasih Pak Buan dan Pak Anam. Ini anak-anak ya. Sebenarnya saya tadi kayaknya Galang itu masih memendam rasa ya. Mungkin. Kadang-kadang itu ada sesuatu yang berat untuk disampaikan. Kadang-kadang berat. Saya kadang-kadang menyampaikan itu saya bisa menangis, anak. Saya tadi menyampaikan ke kamu itu saya merinding, bener. Saya diam tadi, tapi saya masih bisa menahan yang di sini. Yang di sini nggak bisa. Aku nih udah menghadapi kamu, anak. Menghadapi kamu, maaf ya. Saya bilang, anak cucuku dan anak didikku, ini berarti anak saya. Aku nek didik tak padakno, kowe nek salah tak seneni. Ya, saya tidak ingin kamu salah. Jadi makanya kalau udah berhadapan dengan kamu, walaupun saya tidak ada hubungan darah dengan kamu, tapi perasaan saya wis pokoke tak rangkul. Udah sampai kamu lepas dari rangkulan saya. Kecuali kalau besok udah lulus, kamu bisa lepas dan saya ikhlas melepas kamu. Karena kamu sudah tak lindungi selama di SMA ini. Tak lindungi. Mungkin ada yang apa yang nggak benar tak lindungi. Kok jangan tak lindungi benar. Gak nyaman tak lindungi ya. Jadi makanya kalau sudah benar kamu kalau sudah menyampaikan sesuatu, saya sebenarnya kadang mau nyandek di sini ya, mau nyandek sini. Tak tahan-tahan, cuma yang di sini nggak bisa. Nggak tahu ya seperti itu. Ya karena mungkin saking apa ya, serius saya gitu loh. Serius saya. Oke ya, yang lain mungkin ada?
Gak ada. Ya wes. Udah pokoknya intinya wes tak ikhlasno, kamu juga sudah mengikhlaskan atas segala kesalahan saya. Ini yang terakhir, ini kamu nanti foto-foto di sana gedenan. Sekarang tak balik. Kalau tadi yang kalau tak dahulukan yang kelas di 47 khusus terakhir ini di PS 1. Sementara cukup dulu ya. Nanti gantian di PS 1 foto di sana. Setelah itu nanti IPA 7 ya, setelah foto berarti sudah selesai ya. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PS1, yes. Aduh, ayo. Salam semana. Komando. 1, 2, 3 komando. 1, 2, 3. Tuh, 1, 2, 3 komando ya. Komando. Menyala bangun. Ya. Record. Tuh ngalio tuh. Gak Pak Buang gak ketok ndeng. Pak Buang gak ketok ngalio. Yang metu. IPA 7 Pak. Pause Pak ya. Pause. Ganti. Saya ama jalur fotone. Alvin gue. Nggak, yaudah tuh. Itu juga Ngono kuwi aku. Woi, apa? Oh iya. Kalau mau jepret hitung ya. Video. Ya. Pak Yu yang ngalio yu. Nyuan lakon ana iki. Kayak apa iki? Panas sama. Cici terus, Pak. Oh, seduh. Satu titik dong. Iya, Pak. Pelan. Jangan ini. Apa Ini yuk.
Yang keras, Pak. Kita Messi. Ya bro, dan jemput bro. Ayo. Tapi loh. Ngelak nih, ngelak orang. Luar sana. Masuk kantor. Ujian praktek olahraga untuk kelas IPS 1 dan IPA 7 sudah selesai. Semoga anakku sehat semua dan masa depannya cerah semua. Karena dengan modal sehat ini nanti anak-anak akan bisa menggapai masa depan dengan baik. Oke, sukses selalu anak-anakku dari Semana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.